akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang sore hari ini saya ajak untuk kita baca bersama terambil dari surat 1 Petrus pasal yang pertama, atau kitab Petrus pada pasal yang pertama, dimulai pada ayat yang ketiga hingga sampai pada ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 sampai pada ayatnya yang ke-9. Baik, demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari pembacaan yang kita sudah sama ikuti pada kesempatan sore hari ini, saya beri tema renungan firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu Yesus pemberi harapan pasti. Yesus pemberi harapan pasti, atau kalau disingkat Yesus PHP. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, banyak orang di dunia ini yang suka mengumbar janji. Dan sudah barang tentu ketika orang mendengarkan janji dari seseorang yang di dalamnya memberi pengharapan, maka sudah barang tentu hal itu akan sangat menyenangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi sangat disayangkan, orang-orang yang suka mengumbar janji ini, baik janji kepada suami, kepada istri, kepada anak, ataupun mungkin kepada kerabat, teman sejawat, seringkali saudara-saudara, janji itu hanyalah merupakan harapan yang palsu. Dan itu tentu akan menyebabkan kekecewaan yang begitu luar biasa. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus Kristus yang berjanji kepada kita, maka janjinya itu saudara-saudara adalah memberikan kepada kita suatu harapan yang pasti. Nah, oleh karena itu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus patut bersyukur kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan karena kebangkitan Yesus Kristus, kita sekarang dapat memiliki hidup yang penuh pengharapan yang pasti. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan sekarang, pengharapan apakah itu? Pengharapan
untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga, yaitu keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Nah, saudara, kita sudah berada di akhir zaman pada saat ini. Tapi zaman yang kita jalani sekarang itu masih belum berakhir. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus terus berusaha agar kita bisa tetap berpegang teguh kepada janji yang Yesus Kristus telah sampaikan kepada kita melalui Rasul Petrus, yang kesempatan sore hari ini kita telah membaca bersama akan firman-Nya. Saudara, pengharapan kita dikatakan telah tersimpan di sorga. Pengharapan yang tidak binasa, pengharapan yang tidak cemar dan yang tidak dapat layu. Dan tidak lain pengharapan itu adalah keselamatan. Dan keselamatan ini, saudara, merupakan satu pengharapan yang pasti bagi kehidupan kita. Kita bersyukur sebagai umat Tuhan, sekalipun pengharapan keselamatan kita itu masih belum nyata saat sekarang ini, tapi firman Tuhan jelas sudah menyampaikan bahwa satu ketika pengharapan dari setiap umat Tuhan itu akan nyata pada zaman akhir. Nah, kapan itu zaman akhir? Yakni ketika Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan saat ini, yang kiranya pertanyaan ini ketika kita jawab dalam hidup kita, itulah yang akan menjadi perenungan kita pada kesempatan sore hari ini. Pertanyaannya, apa sikap umat Tuhan agar bisa menerima kenyataan pengharapan yang pasti itu? Nah, saudara, berdasarkan teks pembacaan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, yang pertama, sikap umat Tuhan agar kita bisa dapat menerima pengharapan yang pasti itu adalah kita harus dilahirkan kembali. Pada ayatnya yang ketiga tadi dikatakan, terpujilah Allah Bapa dan Yesus Kristus yang telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudara, kita harus dilahirkan kembali supaya kita bisa dapat menerima pengharapan yang pasti yang sudah disediakan di sorga itu. Saudara, Yesus pernah menjawab pertanyaan dari seorang ahli Taurat, yaitulah Nikodemus. Ketika malam hari Nikodemus datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa masuk dalam kerajaan sorga? Saudara, dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga, pertanyaan Nikodemus itu dijawab oleh Yesus Kristus. Dan jawaban Yesus Kristus pada Nikodemus adalah sebagai berikut. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, saudara, untuk melihat kerajaan Allah saja tidak akan mungkin, apalagi mau masuk di dalam kerajaan Allah kalau seseorang itu tidak dilahirkan kembali. Nah, saya percaya kita jemaat Tuhan yang ada saat ini, kita adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Nah, kalau saudara ingin lebih jelas mengerti tentang apa itu kelahiran kembali, saudara bisa baca di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6. Di sana Rasul Paulus menjelaskan dengan rinci mengenai apa itu kelahiran kembali. Nah, saudara, tentu kelahiran kembali di sini tidak lain berbicara di mana kita harus mengambil bagian persamaan di dalam kematian Yesus Kristus,
mengambil persamaan dalam penguburan Yesus Kristus, tetapi kita juga mengambil persamaan di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Dan tidak lain itu berbicara mengenai baptisan yang kita harus terima di dalam kehidupan kita. Jadi satu-satunya cara untuk kita dapat dilahirkan kembali adalah kita harus mengambil bagian persamaan di dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus melalui baptisan air. Dan kalau kita sudah dibaptis di dalam baptisan air, itu artinya bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Dan setelah kita dilahirkan kembali, maka kita harus berjalan di dalam kehidupan yang baru. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang ada sore hari ini, kita adalah orang-orang yang sudah dipastikan bahwa kita sudah dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus berkata kepada Nikodemus, "Jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, maka kamu tidak akan dapat melihat kerajaan sorga." Nah, melihat saja tidak, apalagi masuk. Nah, sementara pengharapan kita itu dikatakan tadi pada pembacaan kita itu tersimpan di sorga. Dan itulah keselamatan yang pasti yang sudah disediakan oleh Yesus Kristus. Jadi nanti ketika kita masuk di surga, kita akan menerima pengharapan yang pasti itu, yang sudah dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Maka dari itu, mari kita semua harus tetap hidup di dalam kehidupan yang baru. Kita yang sudah dilahirkan kembali, mari kita jalani hidup ini dengan menampilkan satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita yang lama harus dikuburkan, harus dimatikan. Dan mari kita boleh menerima satu kebangkitan, yaitulah kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Dan kita menjalaninya semasa kita ada di dunia ini. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dosa kita ketika Yesus Kristus mati di kayu salib dan dikuburkan. Dosa kita juga sudah turut dikuburkan di sana. Dosa kita sudah dimatikan. Dan kita bersyukur oleh kebangkitan Yesus Kristus, maka kita pun dibangkitkan dalam satu kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Dan kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus, kita dijanjikan oleh Yesus bahwa kelak kita akan menerima bahagian yang tersimpan di surga, yang tidak binasa, yang tidak cemar, yang tidak layu, yakni keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan.